Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Sekali lagi shalom. Selamat tahun baru. Selamat Natal, Merry Christmas bagi kita semua. Kok gak ada balasan sih ya, Pak? Ya, selamat Natal bagi kita semua. Hari ini kita merayakan Natal. Amin. Itu orang yang ini. Kalau Natal itu pasti ada damai sejahtera, ada sukacita Natal. Ya kan? Semua yang terbaik itu pasti ada dalam kehidupan kita di hari Natal. Amin. Ya. Nah, saudara lihat sini bahwa di samping sukacita, di samping damai sejahtera yang ada pada diri kita, sebenarnya makna Natal itu simpel. Makna Natal itu begini, perubahan di dalam hidupmu. Haleluya. Yesus datang untuk mengubah hidup kita. Yang setuju katakan amin. Yesus tidak datang supaya kita hura-hura, kita makan-makan. Enggak. Loh, dia datang di kandang yang hina kok. Benar nggak? Dia datang di kandang yang hina. Dia nggak datang di istana. Dia nggak datang di rumah makan mewah gitu. Enggak. Tapi dia datang di kandang yang hina. Jadi makna Natal yang paling penting bagi kita hari ini adalah gini, perubahan hidup kita. Amin. Saudara mau sukacita, mau damai sejahtera, tapi kalau saudara nggak berubah, ya susah. Karena kan tujuan hidup kita kan cuma satu. Amin. Tujuan hidupmu apa? Dia pintar. Keserupaan dengan Kristus. Menjadi serupa dengan Kristus. Haleluya. Kalau kita mau jadi serupa dengan Kristus, kita harus berubah. Betul kan? Benar nggak? Kalau kita mau jadi serupa dengan Kristus, kita harus berubah. Perubahan itu harus nyata dalam kehidupan kita. Itu makna Natal yang sesungguhnya. Yesus datang supaya perubahan hidup di dalam hidup kita itu nyata. Dia mau supaya hidup kita benar. Dia mau supaya kita berbalik lagi kepada Dia. Dia mau supaya gambaran diri Dia itu nyata juga dalam hidup kita. Karena ketika dosa masuk ke dalam dunia, kan gambar diri Allah dalam diri kita ini rusak tuh. Betul kan? Ketika kita jatuh dalam dosa, gambar diri Allah itu rusak. Nah, Yesus datang untuk memulihkan gambar diri itu. Artinya, kamu harus berubah. Haleluya. Kamu harus berubah. Kalau kita nggak berubah, kita nggak memaknai Natal. Kita nggak memaknai kehadiran Kristus di dalam hidup kita. Betul kan? Saudara perhatikan baik-baik. Dosa itu buat kita hancur lebur. Dosa buat kita tuh binasa, harusnya binasa. Tapi dengar, Yesus datang untuk memulihkan kita, membawa kita dari jurang maut untuk masuk di dalam kekekalan bersama dengan Dia. Jadi kalau saudara nggak berubah, ya percuma Yesus datang ke dalam dunia. Percuma Yesus mati di kayu salib bagi kita. Percuma Dia menderita. Percuma Dia mencurahkan darahnya bagi kita. Percuma semuanya. Tapi ketika Yesus datang, Dia mau supaya gini, ada perubahan di dalam hidup. Iya benar, Dia menyelamatkan hidup kita. Ketika kamu percaya kamu selamat. Di situ tidak ada kekuatanmu, tidak ada apapun yang membawa engkau bisa selamat. Kecuali cuma di dalam Yesus. Kecuali cuma bisa percaya Yesus. Jadi perbuatan baik kita nggak bisa membawa kita sampai kepada kekekalan. Nggak bisa. Yesaya bilang gini, perbuatan baikmu itu kain kotor. Perbuatan baikmu itu kain kotor. Tapi di dalam Yesus, kamu disucikan, kamu dikuduskan, kamu dibenarkan, kamu dilayakkan. Setuju katakan amin. Jadi kali ini kita ini dibenarkan, kita dikuduskan, cuma kita harus tetap berubah. Lalu perubahan hidup itu harus terjadi dalam kehidupan kita. Nah, saya bilang itu makna dari kehadiran Kristus di dalam dunia ini. Jadi kalau kita tidak berubah, ya sia-sia Yesus datang. Ya, sia-sia Yesus datang ke dalam dunia.
Dia datang supaya dia mau kita semua bisa berubah. Dengan kehadirannya, dia membawa sukacita, dia membawa damai sejahtera, dan dia mengubah seluruh hidup kita. Yesus bisa mengubah hidup kita enggak? Halo? Yesus bisa mengubah hidup kita enggak? Bisa. Dia bisa ubah hidup kita. Tapi dengar, Yesus itu bukan preman. Amin. Yesus itu bukan debt collector. Dan datang maksa-maksa saudara untuk berubah. Enggak, dia enggak seperti itu. Makanya dia bilang, dia kasih kebebasan ke kita, free will ke kita, kehendak bebas kita untuk memilih. Kamu mau berubah atau enggak? Amin. Kalau kamu tidak berubah, ada konsekuensinya. Kalau kamu berubah, ada pun konsekuensinya. Dia berikan free will bagi kita. Saudara, kita ini berharga. Makanya Allah berikan kebebasan, free will bagi kita. Karena kita segambar dan serupa dengan dia. Dia nggak menjadikan kita sebagai robot yang dia atur-atur. Enggak. Tapi dikasih itu supaya kita bisa memilih mana benar, mana tidak benar. Aku harus jalan kemana, aku harus tidak boleh jalan kemana. Itu. Nah saudara lihat, free will itulah yang bikin masalah kan? Betul kan? Itu yang bikin Adam jatuh dalam dosa, bukan? Karena dia memilih. Allah udah bilang, jangan makan buah itu. Tapi karena free will-nya, dia memilih untuk makan buah itu. Saudara, saya berharap kita tidak seperti itu. Amin. Tapi kita ambil satu tindakan, kita ambil satu kepastian dalam hidup kita, bahwa kita mau berjalan di dalam kebenaran Yesus. Kita mau berubah. Nah perubahan itu yang membuat kita menikmati semua kebaikan Tuhan. Halo? Ingat, perubahan dalam hidup kita itu yang membuat kita menikmati semua kebaikan Tuhan. Dia udah taruh segala sesuatu bagi kita. Yang terbaik. Rancangannya itu rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Artinya, semua yang terbaik Tuhan sudah sediakan bagi kita. Cuma butuh jalan. Haleluya. Cuma butuh kamu jalan sesuai dengan rancangannya, maka kamu dapat di sana. Tapi kalau kamu ambil ke kiri, ambil ke kanan, keluar ke kiri, keluar ke kanan, yang gak nyampe-nyampe. Makanya perlu perubahan hidup dalam hidupmu, supaya kamu sampai ke destiny yang Tuhan taruh dalam hidupmu. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Nah hari ini kita belajar tentang Son of Man, anak manusia. Ini juga yang sudah pernah disampaikan ya, diulang-ulang lagi. Tapi ini berubah loh. Enggak, maksudnya poin-poinnya berubah. Poin-poinnya berbeda. Daniel 7:13-14. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit, seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usia itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Yang setuju dengan firman ini katakan amin. Saudara lihat, anak manusia itu merujuk pada satu pribadi yang namanya Yesus Kristus Tuhan. Amin. Anak manusia itu merujuk pada satu pribadi yang namanya Yesus Kristus. Saudara tahu, nubuatan ini Daniel membuat sebelum Yesus lahir, itu ada 483 tahun, bayangin. 483 tahun baru penggenapan itu terjadi melalui Yesus Kristus. Jadi sebelum itu Daniel sudah bernubuat. Daniel sudah melihat dalam roh bahwa akan ada seperti ini. Anak manusia yang diberikan kuasa, yang diberikan kemuliaan, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Dan setuju katakan amin. Hari ini saudara dan saya percaya kepada satu pribadi yang punya kuasa, yang punya kemuliaan, dan kerajaannya tidak akan berubah dan tidak akan musnah. Itu kita bilang. Sekarang saya percaya itu. Nah, ketika kita percaya Yesus, ketika kita percaya kepada Dia bahwa Dia adalah Allah dan Tuhan, dengar, Dia tinggal di dalam kehidupan kita. Dengar baik, segala kemuliaan, segala kuasa, dan kerajaannya tidak akan musnah, itu ada di dalam hidupmu. Amin. Itu ada di dalam hidup. Nah, kesadaran itu yang harus kita bangun. Bayangkan kita punya itu dalam hidup kita.
Kalau kita punya itu dalam hidup kita, kita bisa buat apa saja dalam kehidupan kita. Amin. Ingat, Yohanes 15, dia bilang begini, kalau kamu tinggal di dalam aku, dan aku di dalam kamu, minta apa saja, kamu akan mendapatkannya. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Tapi kan kadang-kadang kan kita nafsirnya salah. Betul kan? Saya sudah rajin datang gereja, saya sudah ke komsel, saya sudah memberikan persepuluhan yang banyak, saya sudah memberikan persembahan, saya sudah bantu orang banyak. Ya, itu berarti saya sudah menyembah Allah, saya sudah mencintai Allah. Maka saya minta apa saja, pasti Tuhan kasih. Sabar dulu, tunggu, sebentar. Ingat, kalau Tuhan ada di dalam hidupmu dan kamu di dalam Dia, kira-kira kehendak siapa yang kamu minta? Halo? Kira-kira kehendak siapa yang kamu minta? Ingat, kalau Tuhan ada di dalam hidupmu dan kamu di dalam Tuhan, siapa? Coba. Keinginan siapa yang kamu minta? Bukan keinginan kamu, tapi keinginan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Iya dong. Kalau Dia ada di dalam hidupmu dan kamu di dalam Dia, pasti kamu minta sesuai dengan keinginan Tuhan. Makanya jangan tafsir salah-salah. Halo? Halo? Mau dapat berkat supaya ini, saya sudah begini, saya pasti diberkati Tuhan. Dan apa saja saya minta pasti didapat. Kalau minta sesuai dengan keinginanmu, jangan harap kamu dapat. Haleluya. Kamu mau berdoa, doa puasa 70 malam pun tidak bakalan dapat. Kenapa? Keinginan Tuhan yang harus kamu minta. Karena Tuhan sudah ada dalam hidup kamu. Yang setuju katakan amin. Lihat, ketika kamu minta sesuai dengan keinginan Tuhan, itu pastilah dapat. Halo? Kata gini, Tuhan tuh bekerja sesuai dengan kebenarannya. Coba lihat kiri kanan, saudara. Yang tidur bilang gini, bangun. Kalau mau tidur itu di rumah. Perayaan Natal, saudara, datang dengar firman, supaya firman bisa mengubah. Haleluya. Jangan datang di sini mau, AC-nya dingin, tidur enak. Kalau tidur enak tuh di rumah, bukan di sini. Di sini debat dengar firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Di sini untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Yang setuju katakan amin. Buka kupingmu, buka hatimu untuk dengar firman, supaya firman bisa mengubah kamu. Haleluya. Karena makna Natal itu, makna Natal itu perubahan hidupmu, bukan yang lain. Sukacita kamu dapat oke. Tapi sukacita ketika kamu dapat itu karena kamu sudah berubah. Kalau enggak, itu tidak akan lama di dalam hidupmu. Percaya aku. Itu tidak akan lama di dalam kehidupan. Nah, kamu punya Yesus yang punya kemuliaan, yang punya kuasa, yang tinggal dalam hidupmu. Sebenarnya kamu tuh luar biasa di dalam Dia. Sebab kita orang-orang yang percaya Yesus itu sebenarnya orang-orang yang dahsyat, orang-orang yang luar biasa. Sudah dibilang gini, kamu itu gambar diri Allah. Yang setuju katakan amin. Gambar diri Allah. Artinya gini, semua yang Allah punya itu ada di dalam hidup kamu. Lalu dia bilang begini lagi, Yesus tinggal di dalam hidupmu. Kalau Yesus tinggal di dalam, bukan gambarnya saja, tapi pribadinya tinggal di dalam hidupmu. Halo? Kalau pribadinya tinggal di dalam hidupmu, dengar, Dia bisa buat apa di dalam kehidupanmu? Bisa buat apa saja di dalam kehidupan. Asal kamu mau kerjasama dengan Dia, asal kamu mau taat kepada Dia, asal kamu mau setia kepada Dia. Amin. Dan lihat nih, Alkitab bilang ini. 1 Yohanes 4 ayat 2 dibilang ini. Kalau tadi perjanjian lama, sekarang perjanjian baru kita lihat. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Yang setuju katakan amin. Jadi kalau kita bilang, Yesus itu Allah. Iya, esensi Dia Allah. Nggak bisa diganggu-gugat itu. Tapi Yesus juga manusia. Benar, esensi Dia manusia. Karena memang Dia manusia. Yang setuju katakan amin. Dia harus jadi manusia. Kalau Dia tidak jadi manusia, saudara dan saya tidak akan pernah diselamatkan. Amin. Ingat sekali lagi. Kalau Dia tidak jadi manusia, saudara dan saya nggak bakalan diselamatkan. Kenapa? Karena Yesus jadi manusia supaya Dia mati bagi kita. Bagaimana ada Allah yang mati? Gak ada Allah yang mati. Allah gak bisa mati. Amin. Manusia bisa mati.
Makanya Yesus berinkarnasi menjadi manusia supaya dia bisa mati bagi kita. Dia mencurahkan darahnya untuk menebus dosa kita. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Loh Pak oke. Kenapa dia Allah? Kan bisa saja dari surga nggak usah turun jadi manusia. Nggak usah, tinggal dia bilang begini, sudah dosa manusia semua diampuni. Bisa nggak begitu? Bisa nggak? Bisa. Tapi ingat baik, Allah tidak mau melanggar hukumnya, perjanjian. Ingat itu. Dia tidak mau melanggar perjanjian atau hukumnya. Nggak mau dia. Aturan yang dia buat dia nggak mau langgar. Makanya ini, semua pengampunan dosa itu harus ada pencurahan darah. Yang setuju katakan amin. Ya? Pengampunan dosa itu harus ada pencurahan darah. Itu aturan main dari Allah. Makanya setiap tahun sebelum Yesus mati, setiap tahun dalam perjanjian lama, imam-imam Lewi itu setiap tahun harus ambil domba yang tidak bercela untuk dipotong, dipercikan pengampunan dosa bagi setiap orang Israel yang berdosa. Setiap tahun. Tapi itu sementara, itu nggak sempurna. Makanya Allah melihat itu dan Allah bilang ini, aku akan menurunkan anakku sendiri, Yesus Kristus, untuk menebus, mencurahkan, menebus kamu dengan darahnya. Makanya dia turun jadi manusia. Dia harus mati jadi manusia. Supaya darahnya dicurahkan untuk menebus dosa kita. Sekali untuk selama-lamanya. Nah, setuju berikan tepuk tangan bagi dia. Dia rela lakukan itu. Kenapa? Kenapa dia rela lakukan itu? Karena Bapak, Ibu, dan saya berharga di mata dia. Kita ini berharga. Bagaimana Allah bisa turun jadi manusia untuk cari kita? Dengan kekristenan itu bukan bicara agama. Amin. Agama itu orang cari Tuhan. Tapi kekristenan tidak seperti itu. Kekristenan bicara begini. Allah yang datang cari kita. Amin. Allah yang datang cari manusia. Allah yang datang menebus manusia. Kalau agama-agama kan cari. Mereka mencari Allah. Saudara, kita orang yang berdosa bagaimana bisa menemukan Allah? Kecuali Allah yang turun cari kita, menemukan kita. Itu baru bisa. Karena kekudusannya itu nggak bisa disentuh oleh manusia yang berdosa. Yang setuju katakan amin? Nggak bisa. Jadi Allah yang harus datang untuk mencari kita. Makanya Yesus datang untuk mencari kita, menebus dosa kita, dan membawa kita masuk ke dalam kemuliaan bersama-sama dengan Dia. Berikan tepuk tangan bagi Dia. Kita lihat beberapa alasan Yesus menjadi manusia, anak manusia. Yang pertama, menggantikan manusia dari hukuman maut. Jadi Yesus datang untuk menggantikan kita dari hukuman maut. Yesus datang ke dunia dalam wujud manusia untuk menanggung hukuman mati sebagai ganti dosa manusia. Jadi dia mengganti dosa kita dengan harus mati di kayu salib. Saudara bayangkan itu. Semua dosamu ditimpakan bagi dia di atas kayu salib. Sehingga pada saat itu dia teriak, Eloi, Eloi lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saat itu baru pertama kali terjadi. Allah yang meninggalkan dia. Makanya dia ketakutan setengah mati. Dia nggak takut mati. Kalau dia takut mati, dia nggak turun. Dia nggak turun untuk jadi manusia. Karena dia tahu, ketika dia datang ke dalam dunia untuk jadi manusia, pasti mati. Itu sudah pasti. Makanya dia turun. Makanya dia sebenarnya nggak takut mati. Ya, dia takut gini. Bapa meninggalkan dia. Apa? Bapaknya meninggalkan dia. Itu yang buat dia ketar-ketir. Karena selama ini tidak pernah dalam kehidupan Yesus Bapaknya meninggalkan. Cuma saat Bapak, Ibu, dan saya punya dosa ditimpakan bagi dia. Saat itu Bapaknya harus meninggalkan dia, memalingkan muka dari dia. Wah, hari itu dia baru merasakan pertama kali bagaimana dia ditinggalkan oleh Bapaknya. Saudara, gara-gara kita itu terjadi dalam hidup Yesus. Renungkan itu dalam hidupmu. Maka saya bilang ini, kamu harus berubah. Karena makna Natal hari ini bicara tentang perubahan hidup. Agar kamu menjadi serupa dengan Kristus. Yang setuju katakan amin. Ya, menjadi perantara Allah dan manusia. Ya, waktu dosa jatuh udah masuk dalam dunia kan putus hubungan. Nggak ada hubungan lagi kita dengan Allah. Cuma satu-satunya Allah
Satu-satunya jalan Allah yang harus datang untuk memulihkan hubungan itu. Kalau manusia nggak bisa nyari Allah, nggak bisa menemukan kecuali Allah. Yesus datang sebagai manusia untuk menjadi perantara antara kita dengan Allah. Amin, saudara. Dia lakukan itu karena dia cinta, dia mengasihi. Menggenapi nubuatan para nabi. Saudara lihat, nabi-nabi yang bernubuat itu ada sekitar 300 nubuatan yang bicara tentang Mesias, yang bicara tentang anak manusia. Itu tergenapi di dalam diri Yesus. Sekitar 300-an lebih nubuatan tentang Mesias tergenapi di dalam siapa? Diri Yesus Kristus. Yang terakhir, menjadi teladan kehidupan bagi manusia. Jadi kita harus jadi teladan. Yesus menjadi teladan kehidupan. Nah, yang pertama kita belajar, Allah hadir di tengah umatnya. Yohanes pasal 1 ayat 14 katakan ini, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, itu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yang setuju dengan firman ini katakan amin. Yang setuju katakan amin. Ingat, firman itu telah menjadi manusia. Dia tidak hanya diam di antara kita, tetapi dia tinggal di dalam hidupmu. Bilang kiri kanan, Yesus sekarang tinggal dalam hidupmu. Ingat. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Harusnya ketika dia tinggal, dia ada dalam hidup kita. Kita melihat banyak hal, banyak perkara-perkara besar terjadi. Kemuliaannya itu ada di dalam kehidupan kita. Jadi harusnya kita melihat hal-hal besar yang Tuhan buat dalam hidup kita. Bahkan kita mengalami, tidak hanya melihat, tapi kita mengalami itu dalam hidup kita. Itu orang yang benar-benar percaya ke dia. Karena firman itu telah menjadi manusia. Firman yang menjadikan langit dan bumi. Firman yang menjadikan tidak ada menjadi ada. Itu ada di dalam hidupmu. Wow. Bukan hanya kekuasaan. Bukan hanya kemuliaan. Tetapi sesuatu yang besar. Firman itu mengubahkan. Yang setuju katakan amin. Dia bisa mengubahkan. Kenapa? Karena dia bisa mengubah. Dia bisa menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Apalagi yang sudah ada terus diubahkan. Gampang banget. Cuma kan istilahnya gini, kalau dia sudah berikan free will ke kita harus pakai itu dengan benar dong. Kita harus pakai itu dengan benar. Artinya gini, kalau kamu mau melakukan sesuatu, pilihlah kebenaran. Amin. Pilih kebenaran, jangan pilih yang salah. Halo? Jadi firman itu telah menjadi manusia, Yesus Kristus. Masuk ke dalam dunia, masuk ke dalam hatimu hari ini. Dia bertata dalam kehidupan. Mari ajak dia untuk berpartisipasi dalam hidup. Ajak dia, kerjasamalah dengan dia untuk melakukan perkara-perkara besar di dalam hidup. Lukas pasal 16 ayat 17. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah melawat umatnya. Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Itu lihat. Semua orang ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, seorang nabi besar karena Yesus melakukan perkara-perkara besar. Yesus melakukan perkara-perkara ajaib. Dengar, ketika dia pergi dia bilang, lebih baik aku pergi supaya kamu dapat mengerjakan perkara-perkara yang lebih besar daripada yang pernah aku kerjakan. Dengar, dia katakan itu bagi kita. Artinya begini, kuasanya itu ada di dalam hidupmu. Ya setuju katakan amin. Ya setuju katakan amin. Lu dia bilang sendiri nih. Yesus yang bilang sendiri dalam firman-Nya. Lebih baik aku pergi. Gitu kan? Kalau aku pergi, kamu bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada apa yang pernah aku kerjakan. Wah. Tuhan tinggalkan itu juga bagi kita. Jadi kamu tidak sendiri. Bilang kiri kanan, kamu gak sendiri. Tapi kamu bersama dengan Roh Kudus. Kamu bersama dengan Yesus. Nah kalau Yesus ada dalam hidup kita, harusnya kita gak usah takut. Gak usah khawatir. Karena kekuatannya ada di dalam kehidupan. Penyertaan Allah selalu menyertai umatnya dalam setiap situasi dan kondisi. Penyertaan dan kehadiran Allah akan menjadikan situasi terburuk menjadi sesuatu yang baik. Yang setuju katakan amin.
Kamu ada dalam situasi yang buruk, kalau Allah ada di sana. Dia bisa rubah itu menjadi sesuatu yang baik dalam hidup. Itu penyertaan Allah. Ya. Nah, kalau menghayati kehadiran Allah, berarti percaya bahwa Allah hidup, nyata, dan maha hadir. Sadar dengan kehadiran Allah, kita akan menjadi kuat dan teguh menghadapi segala keadaan. Dari segala persoalan kita tahu ini Allah hadir. Nah, kalau kita sudah tahu itu, kita harusnya nggak usah khawatir, nggak usah takut. Karena kita percaya bahwa kekuatan Allah, kuasa Allah itu selalu ada di dalam kehidupan kita. Dan Dia menyertai kita. Dalam segala keadaan, engkau menjadi pemenang. Bahkan lebih daripada pemenang. Amin. Haleluya. Menghayati kehadiran Allah itu gitu. Nah, tanda kehadiran Allah, salah satu tanda kehadiran Allah dalam hidup orang percaya adalah kasih kepada sesama. Amin. Jadi tanda kehadiran Allah di dalam hidup kita itu adalah mengasihi sesama. Yang setuju katakan amin. Jadi katakan amin. Saudara, ketika kita mengasihi sesama, ketika kita kasih kepada sesama, kita sedang membawa Allah kepada Dia. Halo, dengar baik. Kamu sedang membawa pribadi Allah itu kepada orang itu. Kenapa? Karena Allah adalah kasih. Bukan Allah punya kasih. Tapi Allah adalah kasih. Jadi kalau kita bicara Allah, kita sedang bicara kasih. Kalau kita bicara kasih, kita sedang bicara Allah. Yang setuju katakan amin. Jadi kalau kamu mengasihi sesamamu, mengasihi orang lain, kamu sedang membawa pribadi Allah untuk orang itu. Ingat, kalau orang itu orang yang gak benar, dia bisa berubah. Karena apa? Karena kasih yang kamu berikan bagi dia. Karena kamu sedang bawa Allah untuk dia. Allah yang pasti mengubah dia. Yang setuju? Ayo, sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Dengar. Baik. Kadang-kadang orang bilang gini, oh saya mengasihi. Belum tentu ada orang yang memberikan sesuatu kepadamu, dia mengasihi kamu. Dengar ya, baik-baik. Belum tentu orang yang memberikan sesuatu kepadamu mengasihi kamu. Kata mengasihi itu bicara begini, sikap hatimu. Kamu bisa memberi kepada orang yang membenci kamu, itu kasih. Walaupun dia balas nggak benar ke kamu, tak peduli. Itu namanya kasih. Haleluya. Dia mau maki-maki kamu, mau ngapain, kamu tetap mengasihi dia. Bukankah itu yang Yesus lakukan bagi kamu? Kamu masih berdosa, dia datang cari kamu. Kamu maki-maki dia tetap tebus kamu. Yang setuju katakan amin. Dia tetap tebus kamu. Kamu mau bilang masa Allah 3, dia tetap mengasihi kamu. Haleluya. Apapun yang kamu lakukan, Yesus tetap mengasihi kamu. Kenapa? Karena dia pribadi kasih. Nah, kamu ketika lakukan itu kepada orang lain, kamu sedang membawa Allah bagi mereka. Dan dengar, ketika kamu sedang membawa Allah bagi mereka, Allah bisa mengubah kehidupan mereka. Yang tadinya bisa fitnah kamu, yang tadi caci maki kamu, bisa berbalik mengasihi kamu. Kenapa? Bukan karena kamu kasih sesuatu ke dia, enggak. Tapi karena Allah yang mengubah hidup dia. Melalui kasih yang kamu berikan. Amin. Jadi kasih itu bukan begini, oh saya kasih. Ada kan orang yang ngasih, tapi dia balik pamrih supaya kamu juga ngasih ke saya. Itu bukan kasih namanya. Itu namanya pertukaran. Halo? Itu namanya pertukaran. Kalau kamu mau berikan sesuatu kepada musuhmu sekalipun, berikanlah bagi tanda kasih bagi dia. Dan percayalah, Tuhan akan mengubah dia. Karena Tuhan, engkau sedang membawa Tuhan bagi dia. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Wow. Nah, cara merasakan kehadiran Allah. Beberapa cara merasakan kehadiran Allah adalah dengan berdoa, menyembah. Nah, itu sudah gampang ya, saudara. Saudara bisa menemukan Tuhan di sana. Allah hadir di setiap waktu dan tempat dalam berbagai cara bagi orang-orang yang dia kasih. Jadi Allah tuh bisa hadir di setiap tempat, dalam setiap waktu, apapun itu. Dalam keadaan apapun kamu, Allah bisa hadir di situ. Allah tetap hadir bagi kamu di situ. Kamu bisa merasakannya ketika kamu mengasihi dia. Yang setuju katakan amin. Kamu bisa merasakan kehadiran Allah ketika kamu mengasihi dia. Gitu. Jadi kadang-kadang orang bilang, saya nggak merasakan kehadiran Allah. Nah, cek hati kamu mengasihi Allah nggak? Kok nggak pernah sih saya merasakan Tuhan dalam hidup saya? Cek hati kamu mengasihi dia. Kalau kamu belum mengasihi dia, pasti kamu tidak akan merasakan kehadiran Allah. Yang kedua, kelahiran Kristus adalah penggenapan janji Allah bagi umatnya.
Matius 1:22, 1:22. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh para nabi. Yang setuju katakan amin. Saya katakan ini supaya apa? Supaya saya mau katakan bagi saudara, Allah tidak pernah bohong. Ingat? Allah tidak pernah bohong. Allah berjanji, dia pasti menggenapi janjinya. Ya? Allah berjanji, dia pasti menggenapi janjinya. Dan itu terjadi bagi Yesus. Ribuan tahun, dia sudah rancangkan semuanya itu. Dan dia sudah janjikan semuanya itu. Dan itu terjadi, tergenapi di dalam kehidupan Yesus. Artinya gini saudara, momen kelahiran Kristus ini membuat kita sadar bahwa semua janji yang diberitakan atau yang diberikan oleh Allah kepada kita itu pasti akan tergenapi dalam hidup. Benar saudara. Kalau dia nggak genapi janjinya bagimu, dengar, dia bukan Allah. Ingat baik? Kalau dia tidak genapi janjimu bagimu, dia bukan Allah. Karena gini, Allah berjanji Allah. Dia sedang mempertaruhkan dirinya untuk janji. Kalau manusia gampang kan, kayak hutang. Mau bayar mau enggak kan manusia gitu. Ini janji itu kayak hutang gitu. Benar kan? Kan orang dunia kan sering ngomong gitu. Janji itu hutang. Hutang kan kadang-kadang suka bayar suka enggak. Ya kan? Bahkan orang yang berhutang lebih galak daripada orang yang dihutangi. Betul kan? Benar enggak? Kalau lagi mau utang, ya mau minta duit, bikin muka kayak manis-manis sampai sudah lebih dari bukan manis lagi gitu. Ya, tolong, sampai sudah mau nangis. Tapi giliran sudah nagih utang, galaknya kayak anjing apa? Elder lebih lagi tuh. Ya, benar nggak saudara? Kayak begitu kan? Manusia kayak gitu. Janji itu kadang-kadang gitu saudara. Manusia, janji kadang-kadang ditepati, kadang-kadang enggak. Tapi bagi Allah tidak seperti itu. Kenapa? Karena dia sedang mempertaruhkan diri dia untuk janji itu. Yang setuju katakan amin. Jadi kalau dia enggak genapi janjinya, dia bukan Allah. Karena dia sedang mempertaruhkan diri dia. Cuma persoalannya begini. Janji itu digenapi bagi orang-orang yang takut akan dia, yang mengasihi dia, yang melakukan perintahnya dalam hidup dia. Yang setuju katakan amin. Itu. Jadi bukan sembarangan. Kamu sudah kacau terus kamu tagih janji Allah. Allah bilang, lu enak aja lu. Lu kacau terus lu tagih janji dari aku. Enggak begitu. Hidup kamu harus benar dulu. Baru janji Allah tergenapi di dalam hidup. Yang setuju katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi dia. Yesaya 7:14, sebab itu Tuhan sendiri yang akan memberikan kepadamu suatu tanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan dia akan menamakan dia Immanuel, Allah beserta kita. Amin. Ingat, hari ini Immanuel itu ada di dalam hidup. Artinya ini, Allah beserta denganmu. Sampai kapan? Sampai selama-lamanya. Sampai kapan Pak? Kalau kamu tidak menyangkal Yesus, maka itu sampai selama-lamanya. Immanuel, Allah akan beserta dengan engkau selama-lamanya. Amin. Dengar, Yesaya tulis ini zaman berapa ratus tahun sebelum Yesus. Ya, bahwa akan ada seorang perempuan muda yang mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Maka engkau akan menamakan dia Immanuel. Itu pun tergenapi di dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ditulis di situ. Bahwa anak ini akan disebut dengan dinamakan Immanuel. Allah beserta kita. Yesaya 9, seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra diberikan kepada kita, lambang pemerintahan ada di atas bumi. Dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang berkasih, Bapa yang kekal, Raja damai. Setuju katakan amin. Coba lihat saudara, yang punya nilai kayak begitu itu cuma kita. Kenapa? Karena kita punya Yesus. Lalu, karena kita punya Yesus.
Penasihat ajaib ada dalam hidupmu. Makanya kalau kamu punya masalah, jangan cari kemana-mana, cari dalam dirimu, tanya Yesus dalam dirimu. Pasti dia akan menjadi penasihat ajaib dalam hidupmu. Dan setuju, katakan amin. Dia Allah yang perkasa, gak usah takut dengan orang lain. Dia pembelamu yang agung, dia tinggal dalam kehidupanmu. Amin. Bapa yang kekal, dia akan seperti Bapa, terus menerus menjaga, memelihara, memberkati engkau di dalam kehidupan. Itu ada di dalam kehidupan kita. Kelahiran Yesus Kristus sebagai penggenapan janji Mesias yang akan datang dari keturunan Daud. Itu ya. Sebagai penggenapan dari para nabi dalam perjanjian lama, kelahiran Kristus membawa penebusan bagi umat manusia yang merupakan penggenapan janjinya bagi dunia. Dan sebagai tindakan Allah. Jadi kelahiran Kristus itu sebagai tindakan Allah yang meninggalkan kemegahan dan kemuliaannya untuk menjadi manusia. Wow. Saudara bayangkan, karena saudara dan saya, dia rela tinggalkan kemegahan, dia rela tinggalkan kemuliaan, dia rela tinggalkan tatanya yang besar di surga untuk datang ke dalam dunia yang fana. Untuk siapa? Untuk Bapak, Ibu, dan saya. Yesus lakukan itu karena dia rindu kita hidup kekal bersama-sama dengan dia. Amin. Yang ketiga, pengunjung musim maju. Kelahiran Kristus membawa harapan baru bagi manusia. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Itu pesan dari malaikat Tuhan kepada gembala-gembala di Efrat. Ya. Itu pesan kepada gembala-gembala di Efrat dari malaikat Tuhan. Bahwa hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Itu pengharapan. Pada saat itu satu pengharapan bagi gembala-gembala saat itu. Dan hari ini bicara tentang itu. Ini pengharapan bahwa juru selamat sudah hadir di dalam kehidupan kita. Amin. Itu adalah pengharapan besar yang Tuhan berikan dalam kehidupan. Kolose pasal 1 ayat 27, kepada mereka Allah memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus adalah pengharapan akan kemuliaan. Wow. Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus ada di dalam kamu dan menjadi pengharapan, kuasa, kemuliaan, mujizat, berkat, apapun terjadi dalam hidupmu. Berikan tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Yesaya 9 yang tadi saya bilang, seorang anak telah lahir, dia penasihat ajaib, dia Allah yang perkasa, dia Bapa yang kekal, dia tinggal selalu dalam hidup. Hari ini, gimana responmu terhadap dia? Itu pertanyaanmu. Bagi ini, hari ini, apa responmu terhadap dia? Kalau responmu benar, maka engkau akan melihat banyak hal, banyak perkara-perkara yang besar yang akan Tuhan kerjakan di dalam kehidupan. Terakhir, kehadiran Kristus di tengah-tengah kita membuat kita memiliki harapan serta keyakinan dan iman yang teguh dalam menghadapi situasi dan kondisi apapun. Yang setuju katakan amin. Jadi kehadiran Kristus dalam kehidupan kita itu membuat kita memiliki harapan, membuat kita memiliki pengharapan. Ya, dan walaupun kita menghadapi setiap masalah, setiap persoalan, setiap apapun dalam kehidupan kita, kita tidak pernah takut karena kita punya pengharapan di dalam Kristus. Dia adalah pembela kita, dia adalah kekuatan kita, dia adalah Allah kita yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai yang selalu tinggal dan menyertai kita untuk selama-lamanya. Berikan tepuk tangan bagi dia. Mari bangkit berdiri bersama-sama dengan saya.